Untuk masjid yang padat jamaah agar bisa melakukan social distancing yaitu gelombang pertama pukul 12.00 dan gelombang kedua pukul 13.00 dengan sistem ganjil genap. Jika hari Jumat jatuh pada tanggal ganjil, maka yang memiliki nomor HP ganjil sholat Jumatnya gelombang pertama dan nomor HP genap sholat Jumatnya gelombang kedua. Begitu sebaliknya Buya. Sedangkan dari MUI mengatakan tidak mengenal sholat Jumat dua gelombang. Maka anjuran dari MUI adalah memperluas tempat sholat Jumat. Bagaimana kita menyikapinya Buya? Adakah sholat Jumat dua gelombang dibenarkan dalam syariat? Terima kasih jawabannya Buya. Yang pertama, menanggapi fatwa begitu kita harus berangkat dari dasar husnudon. Kami menduga husnudon bahwasanya maksud daripada dua fatwa itu adalah baik semuanya. Tapi secara ilmiah harus kita jelentrehkan. Tidak perlulah kita menuduh fatwa ini begini, fatwa itu. Karena kalau kita cermati secara ilmiah, semuanya mengarah kepada ilmu. Adapun masalah sholat dua gelombang memang di Indonesia hampir tidak pernah disebut karena nggak ada perlunya selama ini. Tapi sholat dua gelombang kita sudah pernah ditanya di Singapura beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi jauh-jauh itu ada di sana dua gelombang. Karena apa? Masjid tidak cukup. Itu satu sisi kabar gembira bahasanya begitu besarnya kaum muslimin sampai sholat di masjid nggak cukup. Sehingga mereka nggak mungkin sholat di pinggir jalan karena ganggu lalu lintas. Jadi mereka menanti setelah salam bubar mereka masuk. Dan masuk di negeri kayak di Eropa dan sebagainya ada juga. Kita dengar tapi itu enggak kalau kami tidak ditanya langsung. Kalau Singapura kami ditanya waktu itu masalah ini. Kalau di musim dingin dan sebagainya. Jadi kalau sholat tidak di dalam nggak kuat. Kalau sampai dibuka nggak kuat. Jadi dipakai jam-jaman. Jadi setelah ini masuk nanti ganti keluar, nanti ganti lagi orangnya. Jadi dari rumah sudah tahu. Keluar langsung ke masjid sholat Jumat. Jadi dua gelombang di satu masjid sudah terjadi di negeri-negeri selain daripada Indonesia. Tentunya ini adalah ada sebabnya. Artinya di negeri Indonesia ini kisah ini baru terjadi kan begitu. Nah sekarang kita kembali kepada pembahasan fikihnya. Mari kita semuanya siapkan hati yang prasangka baik. Tidak senang pertikaian permusuhan. Di situ tentunya rentetan pembahasannya adalah ta'addudul jum'ah dulu di satu baldah. Bolehkah di satu kampung mengadakan dua Jumat? Itu dulu. Nah, jumhur ulama, termasuk di dalam madhab Imam Syafi'i, jumhur madhab Syafi'i atau yang dikukuhkan dalam madhab Syafi'i misalnya. Kemudian juga madhab Imam Malik, madhab Imam Hambali mengatakan bahwasanya satu kampung tidak boleh ada dua Jumat. Tidak boleh ada dua Jumat. Hanya ada satu Jumat saja. Kalau ada dua Jumat bermacam-macam. Dalam madhab Syafi'i yang dikukuhkan yang dulu sah, yang kedua tidak sah. Adapun madhab Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi ini beda. Berbilangnya Jumat boleh saja, khususnya madhab Abu Hanifah dan murid yang Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengatakan bahwasanya bebas berbilang Jumat di satu kampung nggak ada masalah sesuai asalkan syaratnya di Mesir ada syaratnya sendiri yang khusus tidak semua masjid bisa menurut madhab Abu Hanifah tapi menurut Abu Yusuf muridnya yang satu lagi mengatakan dua pendapat boleh dan tidak yang jelas menurut Abu Hanifah anggap saja adalah berbilang Jumat adalah boleh. Kemudian setelah itu apakah di saat kita ingin berbulan Jumat harus memenuhi syarat seperti syaratnya Imam Abu Hanifah? Ini dibahas oleh para ulama masalah urusan talfik dan sebagainya. Baik. Anggap saja kita menurut jumhur sudah kita tinggalkan dulu menurut Imam Abu Hanifah. Menurut jumhur adalah tidak boleh ada satu kampung dengan dua Jumat. Kalau ada dua Jumat baru boleh kalau ada hajat. Mereka tidak mengatakan udzur, hajat. Kalimatnya sederhana hajat, peluang. Bahkan kalau kembali kepada madhab Syafi'i nanti lebih luas lagi. Hajatnya itu apa? Di antaranya hajatnya masjidnya nggak cukup. Nggak cukup untuk siapa? Ini panjang ceritanya. Apa nggak cukup orang yang dianggap dalam bilangan Jumat atau tidak cukup untuk orang yang wajib Jumat atau tidak cukup untuk orang sah Jumat atau tidak cukup untuk masyarakat kampung itu? Ini khilaf dalam madhab kita Syafi'i. Para ahli fikih tentu sangat mengerti empat model ini. Baik. Anggap saja karena hajat boleh berbilang Jumat di satu kampung. Karena hajat. Nah, dari dasar ini kita kembangkan. Memang tidak dibahas. Kalau satu masjid bagaimana?
Jika masih ada masjid yang lain tanpa harus berbilang, tentunya sebaiknya seperti itu. Nggak ada pilihan lain. Misalnya, jika ada masjid yang lain yang bisa digunakan Jumatan tanpa harus menjadi kedua gelombang, lakukan di masjid-masjid. Tapi ada tempat-tempat nggak mungkin, sebuah kota besar nanti kalau pergi ke sana waktu dan sebagainya, hanya ada masjid situ saja. Ada hajat, nggak cukup lah, nggak cukup ini. Di hari ini bisa saja dimasukkan karena masalah protokol kesehatan dan harus jaga jarak itu. Sebab kalau jaga jarak, masjid yang semula menampung 400 orang, yang masuk 400 tanpa jarak bisa. Tapi sekarang jamaahnya lebih dari itu, nggak mungkin. Harus 2 gelombang misalnya. Jadi kalau kami perhatikan, baik yang satu tadi mengatakan nggak perlu 1 gelombang, nggak perlu 2 gelombang, tapi 1 gelombang diperluas saja, diperlebar. Itu adalah ada benarnya dalam hal ini. Benernya asalkan dan mungkin untuk diperlebar. Tentu tak sangat tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi kelihatannya dari fatwa yang satu lagi yang mengatakan tidak, enggak tahu yang saya ingat. Salah satu yang mengatakan tidak boleh, yang satu mengatakan boleh. Yang mengatakan tidak boleh, mengatakan diperlebar. Saya bangga, bahasanya ini masih memperhatikan protokol kesehatan. Jika mungkin perlebar jalan-jalan oke buat, tapi protokol kesehatan penting. Yang kedua, membuat 2 gelombang juga memperhatikan protokol kesehatan. Karena masjid nggak cukup. Kalau harus jalan-jalan mungkin malah tidak rapi dan sebagainya. Sah, tidak ada masalah. Maksud kami, yuk kita mengambil fatwa-fatwa itu adalah bukan dengan hawa nafsu. Adalah yuk mana yang terbaik sajalah. Mungkin ini lebih aman. Yang terbaik kalau memang ternyata perlu dibuat 2 gelombang karena masjid jauh dan tidak mungkin ke sana dan orang biasa di sini, ya sudah dibuat gelombang, nggak ada masalah. Karena ini sudah masuk hajat. Karena kalau tidak pakai gelombang, satu masjid masuk semua, protokol kesehatan dilanggar. Dan itu membuat ketidaknyamanan orang lain. Membuat tidak nyaman di masjid kan nggak boleh. Orang tidak bisa kita paksakan tidak percaya dengan corona semuanya, nggak bisa. Adapun orang tidak dipaksakan tawakal seperti Anda semuanya, nggak bisa. Ada semua orang yang khawatirnya berlebihan. Karena apa? Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anaknya meninggal, bibinya meninggal. Rasa khawatirnya sangat ini. Jangan disamakan dengan Anda yang aman-aman keluarga Anda. Mohon ini dari siapapun yang selama ini menganggap mengentengkan corona ini, hendaknya harus punya perasaan bahwa mereka ada yang ibunya meninggal karena corona. Bibinya, semuanya, anaknya, dia sendiri kena. Dan sudah sembuh. Maka kalau kami perhatikan ini lebih indah, ini demi kebaikan untuk protokol kesehatan dipatuhi. Apakah diperlebar? Kalau mungkin, sebuah di tempat pasar lebar gimana? Enggak mungkin. Jadi mohonlah diambil, ini bisa diambil semuanya. Asalkan tujuannya betul tadi, ada hajat. Satu masjid mengatur protokol kesehatan enggak bisa. Selagi masih bisa, enggak usah dong, jangan. Jangan sampai 2 gelombang. Tapi kalau satu masjid enggak mampu, enggak nampung, dibuat jarak tersebut, maka dibuat gelombang kedua. Boleh, nggak ada masalah menurut. Ini penjelasan semacam ini perlu dihadirkan untuk agar tidak ribut saja. Kemudian setelah itu, Anda tidak usah memaksa orang untuk mengulang. Akan tapi dianjurkan, kan kaidahnya semua sholat yang diperdebatkan oleh ulama tentang sah tidaknya disunnahkan untuk diulang. Sunnah kalau mau ngulang, ngulang saja. Tapi jangan dipaksain orang awam untuk ngulang. Cukup jamaah yang pertama, gelombang pertama sah, kedua gelombang sah. Madhab siapa? Ini madhab Syafi'i kan mengatakan hajat. Bukan madhab lain, madhabnya hajat. Hajat buat 2 masjid. Iya kalau 2 masjid ada, kalau tidak ada masjid, ya 1 masjid diulang 2 kali. Hajat. Diperlebar bagus. Jadi mohon agar tidak jadi perdebatan fatwa-fatwa semacam itu. Karena semuanya adalah untuk menjaga umat. Ini yang perlu kita hadirkan, jaga umat agar tetap baik-baik, sehat. Adapun masjid yang tanpa protokol kesehatan, mereka urusan mereka. Tanpa itu semuanya, nggak bisa disamakan semua orang, mohon ini. Jangan disamakan semua orang. Tapi hal-hal semacam ini perlu dihadirkan agar nggak ribut. Ini boleh, tidak boleh. Boleh akhirnya perang. Kok nggak beres-beres kita ini ribut terus ya. Insya Allah setelah apa yang kami sampaikan menjadi lebih tenang. Kalau masjid Anda adalah masjid yang bisa masuk semuanya dengan protokol kesehatan yang sesuai, maka nggak ada gelombang kedua. Tapi kalau ternyata nggak mungkin, amannya buat gelombang kedua, ikuti pendapat mengatakan gelombang kedua. Dan ini adalah tidak keluar dari madhab Imam Syafi'i karena hajat tersebut. Apa? Hajat, perlu. Ini sangat hajat, ini hajatnya masalah kesehatan ini sangat luar biasa. Bukan sekedar hajat ini tidak cukup. Kalau tidak cukup bisa desak-desakan sampai dikatakan boleh kita sujud di, kalau sujud kita adalah kena
Ada sebagian mengatakan dimaafkan kalau sujud hanya kena pundak sahabatnya. Bahkan boleh ketinggalan untuk rukuk sujudnya, ketinggalan 2 rukun. Itu dibolehkan, karena padat sekali. Bisa saja itu dijalankan. Akan tapi, itu bisa dipaksain, tapi nggak harus begitu. Yang penting nggak cukup, sudah hajat. Boleh membuat Jumatan yang lain lagi. Yang lain apakah di tempat yang berbeda? Jika tempat berbeda nggak bisa, di tempat yang sama. Kan begitu. Semoga semuanya indah. Anda nggak usah. Yang perlu didoakan itu khusus yang belum sholat Jumat. Kalaupun ternyata Anda, golongan orang yang mungkin di masjid Anda adalah tidak mematuhi protokol kesehatan. Semuanya lalu Anda khawatir dan sebagainya. Anda nggak usah Jumatan. Ingat, tapi bukan main-main, bukan kesempatan. Alhamdulillah, nggak Jumatan. Na'udzubillah, berarti Anda nggak pengen kebaikan. Artinya memang kekhawatiran Anda, ternyata setiap masjid kok tidak peduli, sementara Anda sendiri punya pengalaman pribadi, saudara, maka menjadi tidak wajib. Kenapa? Nggak bisa. Atau Anda kalau sholat dan bahasa jadah sendiri, kalau Anda agak jauh. Seperti itu. Seperti kita pernah masuk satu tempat, kita sholat waktu itu, karena satu hal waktu kita ada hajat tertentu, kita mengambil belakang, tidak masalah. Memang orang tidak mematuhi protokol kesehatan, tapi kita bisa membuat sendiri dan sah. Di dalam keadaan tertentu juga barisan sop sudah tidak sesuai lagi, nggak ada masalah. Memang Nabi mengatakan barisan rapat dan sebagainya, itu keadaan normal. Dalam keadaan tidak normal, kita punya bau yang tidak enak, nggak usah ke masjid ganggu orang lain. Yang nggak boleh kita membuat bau biar tidak ke masjid, kan begitu. Itu ada disebutkan para ulama. Mohon ya semakin indah, semakin baik, semakin lembut, nggak usah ribut masalah semacam ini. Yang penting bagaimana umat ini tentrem, menjalankan ibadah dengan baik, dan kalaupun ternyata tidak melakukan karena sebab pun ada udzur Jumat, maka tidak dosa. Tapi harus waspada, masalah udzur tidak boleh main-main. Semoga Allah mengampuni dan Allah mempersatukan hati kita dalam cinta, karena Allah menjauhkan dari percekcokan dan perselisihan. Wallahu a'lam bishawab.